Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan dan subtema 3 mengisi kemerdekaan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Marilah kita berdoa di dalam hati untuk memulai pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa membacanya di dalam hati dengan seksama. Lani menerima surat undangan dari sekolahnya. Apakah kamu tahu apa surat undangan itu? Baiklah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Biasanya, kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Adapun surat undangan itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah undangan resmi. Undangan resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Sedangkan yang ketiga yaitu undangan tidak resmi. Undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan lain sebagainya. Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan surat undangan? Bagian-bagian surat undangan resmi antara lain yaitu kalian bisa melihat gambar di samping ini. Ada sebuah surat yang mana di sini sudah ada keterangannya. Yang pertama paling atas itu merupakan kepala surat. Biasanya undangan resmi ini terdiri dari kepala surat. Yang kedua, nama dan alamat tujuannya. Kepada siapa undangan tersebut ditujukan? Ada pembuka surat. Di situ ada salam pembuka ataupun pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Isi suratnya harus jelas. Apa kegiatan atau undangan isi dari undangan tersebut? Yang kelima adalah penutup surat. Yang keenam ada tempat dan tanggal surat. Dan yang terakhir adalah ada pembuat surat. Itu merupakan bagian-bagian surat undangan resmi. Jadi surat undangan resmi ini ada bagian-bagian ini sesuai dengan tanda yang telah Ibu berikan ini. Ada kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, serta pembuat surat undangan tersebut. Selanjutnya yaitu contoh jenis-jenis surat undangan. Kalau tadi Ibu hanya mencontohkan jenis surat undangan resmi, di sini Ibu memberikan 3 contoh surat undangan. Kita bahas satu persatu, manakah jenis-jenis surat undangan ini? Yang pertama yang berwarna kuning ini merupakan contoh undangan resmi. Yang bertanda biru itu merupakan contoh undangan setengah resmi. Dan yang berwarna merah ini merupakan contoh undangan tidak resmi. Kalian bisa memahaminya dengan cara membaca isi dan ciri-ciri dari ketiga undangan ini. Perubahan wujud benda. Anak-anakku sekalian sudah
Ibu bahas berkali-kali di pertemuan sebelumnya macam-macam perubahan wujud benda itu. Sekarang Ibu akan membahas tentang menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contohnya adalah kamper. Kamper apabila kita biarkan terbuka di ruangan terbuka, lama-kelamaan kamper itu akan mengecil dan hilang. Itu bukan hilang, akan tetapi kamper itu menjadi gas, lama-lama akan mengecil dan akan habis. Itu merupakan contoh dari menyublim. Awalnya kamper itu padat, lama-kelamaan dia akan menjadi gas. Sedangkan contoh perubahan wujud benda yang kedua yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contohnya, pembuatan garam. Di sekitar kita itu ada pembuatan garam, yang mana pembuatan garam ini dimulai dari uap air yang lama-kelamaan mengkristal menjadi garam. Dan yang contoh yang kedua adalah salju. Nah, itulah perubahan wujud benda dari contoh dari Seni rupa daerah Indonesia dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah seni lukis daerah 2 dimensi, seni patung daerah 3 dimensi, dan seni kriya 3 dimensi. Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Ini Ibu berikan salah satu contoh dari seni lukis. Adapun seni patung yaitu seni yang membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Kalian banyak menemukan patung-patung di mana saja. Ini merupakan contoh patung yang bisa Ibu berikan. Adapun seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kriya anyam, ada kriya tekstil, dan lain sebagainya. Itu merupakan seni rupa daerah di Indonesia. Anak-anakku semua, setiap warga negara Indonesia wajib mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat, terutama kita sebagai pelajar. Adapun beberapa cara mengisi kemerdekaan yaitu antara lain kita sebagai seorang pelajar harus belajar dengan tekun, itu berada dalam gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kita harus mengikuti pembangunan nasional di mana saja. Sedangkan gambar yang ketiga, kita harus mengikuti perlombaan dalam kehidupan kita sebagai warga di Indonesia. Sedangkan gambar yang keempat, kita harus menghargai dan mempelajari kesenian-kesenian budaya yang ada di Indonesia. Itu merupakan kegiatan-kegiatan yang positif dalam mengisi kemerdekaan di Indonesia. Pembangunan nasional di Indonesia merupakan pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya perkembangan fisik tetapi manusia Indonesia seutuhnya. Contohnya yaitu pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah. Itu semua adalah pembangunan nasional Indonesia yang diperuntukkan untuk masyarakat semuanya. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan cara mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi arti Pancasila yaitu 5 dasar ataupun 5 asas.
Usulan-usulan dasar negara yang pertama dilakukan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang mana usulan dari Muhammad Yamin tersebut yang pertama adalah pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1 internasionalisme, 2 pri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dan sampai sekarang, setiap tanggal 1 Juni itu dikenal dengan lahirnya Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Adapun bunyi Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah bunyi dari Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi dan kedudukan Pancasila antara lain yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah sumber dan dasar hukum segala aturan hukum di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa atau pandangan hidup. Pancasila adalah nilai yang ideal untuk diwujudkan di masyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila membedakan Indonesia dengan bangsa lainnya. Itulah fungsi dan kedudukan dari Pancasila. Akhirnya selesai juga. Semoga ilmu yang kalian dapatkan kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.